Halo semuanya, dalam video ini kami membahas satu kasus penting dalam pelayanan publik di Indonesia, yaitu temuan Ombudsman Republik Indonesia mengenai 4 potensi maladministrasi dalam program makan bergizi gratis atau MBG tahun 2025. Ombudsman menemukan penundaan berlarut, diskriminasi, ketidakmampuan atau incompetence, dan penyimpangan prosedur. Temuan ini disampaikan pada 30 September 2025 melalui kajian cepat atau rapid assessment. Masalah yang dibahas Ombudsman ini berdampak besar karena program MBG memiliki anggaran sangat besar, yaitu 71 triliun dan ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat. Dalam video ini, kami akan menjelaskan kasusnya, lembaga apa saja yang harusnya terlibat, dasar hukum, proses kerja, batas kewenangan, serta analisis apakah penanganannya sudah tepat atau belum. Masalah utama yang dikritik Ombudsman muncul karena realisasi program yang berjalan sangat lambat. Hingga September 2025, baru 26,7% satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang benar-benar berfungsi. Situasi ini memicu resiko target layanan tidak tercapai. Selain 4 maladministrasi utama, Ombudsman juga menemukan 8 masalah besar, mulai dari keterlambatan verifikasi mitra, potensi konflik kepentingan karena afiliasi politik yayasan, kasus keracunan massal, mutu bahan baku yang tidak sesuai kontrak, hingga belum adanya sistem pengawasan yang terintegrasi. Ombudsman menyatakan bahwa kondisi ini menunjukkan lemahnya tata kelola pelayanan publik yang seharusnya mengedepankan kepastian, keterbukaan, dan akuntabilitas sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dalam kasus ini, lembaga pertama yang sangat penting adalah Ombudsman Republik Indonesia. Dasar kewenangannya ada pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Tugasnya adalah mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah. Fokusnya adalah mencegah dan menangani maladministrasi seperti penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, dan penyalahgunaan wewenang. Batas kewenangannya jelas, Ombudsman tidak bisa menghukum atau memberi sanksi pidana. Ombudsman hanya dapat memberikan rekomendasi, meminta klarifikasi, dan mendorong perbaikan layanan. Namun, rekomendasi Ombudsman bersifat mengikat secara moral dan administratif bagi lembaga yang diawasi. Dalam kasus MBG, Ombudsman sudah menjalankan tugasnya dengan tepat melalui kajian cepat, pemantauan lapangan, dan penerbitan rekomendasi perbaikan. Lembaga kedua yang terlibat adalah Badan Gizi Nasional atau BGN sebagai koordinator utama program MBG. BGN bertanggung jawab atas perencanaan, kemitraan, distribusi makanan, standar keamanan gizi, hingga laporan penggunaan anggaran. Kewenangan koordinatif BGN mencakup penetapan mitra, penyelenggaraan SPPG, dan pengawasan teknis di lapangan. Namun, batas kewenangannya adalah pada aspek hukum, artinya BGN bukan lembaga penegak hukum sehingga tidak memiliki kewenangan penyidikan. Dalam kasus ini, BGN dikritik karena lemahnya regulasi kemitraan, koordinasi yang lambat, serta proses administrasi yang tidak berjalan sesuai standar waktu pelayanan publik. Ombudsman mendesak BGN untuk memperbaiki SOP, memperkuat sistem administrasi, dan mempercepat proses pembayaran petugas lapangan. Lembaga berikutnya adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan atau yang biasa disingkat menjadi BPOM. Dasar kewenangannya berasal dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Turunannya. BPOM berwenang mengawasi keamanan pangan, mutu bahan, dan penerapan standar keamanan seperti HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point. Proses kerjanya mencakup inspeksi, pengujian laboratorium, sertifikasi, serta pembinaan ke produsen makanan. Dalam temuan Ombudsman, sejumlah bahan makanan yang diterima SPPG tidak sesuai dengan kontrak. Misalnya, beras premium yang diganti menjadi beras medium. Situasi seperti ini seharusnya melibatkan BPOM secara penuh agar pengawasan berlangsung ketat dan mencegah resiko kesehatan seperti keracunan massal. Selain lembaga pusat, pemerintah daerah juga terlibat dalam pelaksanaan program MBG. Pemda memiliki kewenangan administratif untuk mengoordinasikan SPPG, menyiapkan tenaga pelaksana di lapangan, dan memastikan standar operasional terpenuhi. Sekolah juga menjadi ujung tombak distribusi. Namun, batas kewenangan mereka sebenarnya sangat terbatas. Guru hanya berperan sebagai fasilitator, bukan tenaga logistik. Sayangnya, Ombudsman menemukan beban kerja guru meningkat, distribusi makanan tidak tertib, dan tidak ada kompensasi yang layak. Perbaikan yang diminta Ombudsman mencakup perlindungan bagi guru dan pembenahan alur distribusi agar tidak mengganggu proses belajar mengajar. Dari perspektif hukum administrasi, hubungan antar lembaga ini diikat oleh prinsip penyelenggaraan pelayanan publik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Ada 3 kewajiban inti, yaitu kepastian layanan, akuntabilitas, dan keterbukaan. BGN sebagai penyelenggara wajib memastikan standar pelayanan publik terpenuhi. BPOM juga berperan menjaga keamanan pangan.
Pemda menjalankan fungsi pelaksana teknis dan Ombudsman mengawasi jalannya seluruh proses. Masalah ini tuh muncul ketika koordinasi antar lembaga tidak berjalan dengan baik, keterlambatan verifikasi mitra, bahan baku yang tidak sesuai kontrak, dan SPPG yang belum siap seharusnya dapat dicegah apabila BGN, BPOM, dan Pemda membangun sistem pengawasan bersama. Respon Ombudsman dapat dinilai sudah tepat karena mampu mendeteksi persoalan sejak awal serta memberikan rekomendasi yang disusun berdasarkan temuan faktual. Sebaliknya, respon pihak penyelenggara program dalam hal ini BGN dan pemerintah daerah belum dapat dikatakan maksimal. Dari aspek akuntabilitas, rendahnya realisasi SPPG yang hanya mencapai 26,7% menunjukkan bahwa standar pelayanan belum terpenuhi. Ditinjau dari aspek transparansi, penunjukan mitra yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan turut menggerus kepercayaan publik. Sementara itu, dari sisi kepastian, proses administrasi yang lamban dan berbelit-belit bertentangan dengan prinsip pelayanan publik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa upaya perbaikan yang dilakukan lembaga negara masih belum mencukupi. Diperlukan langkah penyempurnaan yang lebih sistematis, terukur, dan berbasis data agar pelayanan lebih optimal ke depannya. Dalam kasus ini, makanan bergizi gratis menunjukkan bahwa anggaran besar tidak selalu menjamin pelayanan publik yang berkualitas apabila tata kelola dan koordinasi antar lembaga itu tidak kuat. Dalam hal ini, temuan Ombudsman menjadi pengingat bahwa pelayanan publik bukan soal hanya program, tetapi tentang akuntabilitas dan transparansi publik yang baik akan program makanan bergizi gratis sendiri. Sebagai warga, kita berhak loh mendapatkan layanan yang aman, transparan, dan tepat waktu antar lembaga untuk memiliki kewajiban hukum dalam memenuhi program makan bergizi gratis. Semoga kajian ini membantu kita memahami bagaimana makanan bergizi gratis seharusnya dalam bentuk pengawasan bekerja dan mengapa prinsip pelayanan publik yang baik sangat penting untuk dijaga. Thank you.